Halo good people, selamat siang menjelang makan siang. Bentar lagi mau makan siang ya. Aku bikin buku yang ku beri judul Noto Negoro Presiden RI. Hikmah manfaat di balik kasus DJ dan 29 Januari. Ada hikmah dan manfaat di balik kasus DJ yang terjadi di tahun 1986. Di mana saat kejadian itu saya tengah duduk di bangku SMA kelas 1 tahun 1986. Di saat itu saya mengalami suatu kejadian perselingkuhan oleh mantan saya yang kebetulan lahirnya tanggal 29 Januari. Dari mantan saya tahu cerita tentang DJ pada saat kejadian itu. Tapi pada saat itu saya nggak peduli. Karena apa? Saya nggak kenal, saya nggak tahu mau ngapain. Saya bilang, ya udah, dia cuma cerita bahwa ada DJ dibunuh. Oh, saya bilang, terus hubungannya apa sama saya? Saya bilang, saya pikir itu hanya cerita sekilas yang ya sudahlah, itu hanya obrolan santai. Nah, dari kejadian itu suatu ketika pacar saya berselingkuh. Itu cerita-cerita cinta monyet yang udah berlalu ya, yang udah nggak perlu diingat waktu itu saya pikir. Dan apa yang terjadi? DJ yang diceritain itu muncul di mimpi saya. Dan saat itu pun saya hanya menganggap bahwa itu adalah mimpi bunga tidur yang tidak penting untuk saya ingat, tidak penting untuk saya ingat-ingat lagi, dan harus saya lupakan karena saya nggak kenal dan saya nggak tahu apa manfaatnya untuk saya. Tahun 1992 saat saya bekerja di PT Usijaya IBM, perusahaan terbesar di Landmark. Pada saat itu ada seorang wanita yang namanya DJ. Dia seorang sekretaris. Dan mungkin dia melihat pada saat itu kerjaan saya nggak terlalu sibuk. Jadi saya diminta, dia datang kepada saya untuk minta tolong. Ratna, tolong DJ ya. Saya waktu itu cuma mikir DJ. Dari situ saya cuma pengennya tolong DJ. Saya cuma pengen tolong DJ. Sampai pada akhirnya saya harus keluar dari perusahaan itu. Karena apa? Karena alam bawah sadar saya selalu mengingat si wanita yang datang ke mimpi saya itu, yang saya nggak tahu dan saya juga nggak kenal. Itu tahun berapa? 1992. Let's say akhirnya saya harus pergi keluar kota. Mungkin karena pikiran saya udah nggak tenang dan saya harus menenangkan diri, saya pergi keluar kota. Oke, saya tenang, saya balik lagi ke Jakarta. Saya kerja kembali ke Jakarta. Tahun 92, di kemudian hari tahun 1995 dan 9596. Berarti 5 tahun kemudian ya, 4-5 tahun kemudian. Saya kerja di perusahaan Itali yang mengerjakan proyek Python Project Unit 1 and 2 di Probolinggo. Saat itu ada seorang wanita yang namanya Bice mengenalkan saya dengan laki-laki 29 Januari ulang tahunnya. Saya mikir, lah ada lagi saya dapat 29 Januari Bice. Kemarin 29 Januari yang cerita saya tentang Bice, sekarang Bice yang mengenalkan saya. Kembali terjadi yang tidak mengenakan dalam hidup saya terjadi. Perusahaan saya bangkrut, saya harus berhenti bekerja, yang pada akhirnya saya harus kembali berintrospeksi diri, muhasabah diri, mencari ketenangan. Why me? Why me? Kenapa selalu 29 Januari dan DJ datang kepada saya? Kayaknya saya capek, udahlah, daripada saya malu harus berhenti dari perusahaan, terus nanti datang lagi
Ya udahlah, saya mau di rumah aja deh, saya mau istirahat aja deh, mungkin ya jadi ibu rumah tangga. Akhirnya saya putuskan saya untuk menikah dengan seseorang di tahun 2000. Ya, 2000 saya menikah. Nah, ternyata lagi saya dikenalin lagi sama omnya, sama tantenya. Kenalin, ini Bice dan suaminya ternyata 29 Januari. Selalu ada Bice 9 Januari di dalam hidup saya. Why me? Nah, dari kejadian itu pada akhirnya saya mendapatkan suatu petunjuk hikmah dan manfaat. Di balik kasus Bice ada kepemimpinan Notonegoro, Presiden RI. Merubah insecure menjadi bersyukur. Bersyukurlah kamu bahwa bangsa ini, negara ini merdeka bukan karena diberi kemerdekaan oleh penjajah. Bersyukurlah kamu bahwa negara ini terbebas dari komunis dan Pancasila menjadi ideologi negara dengan Bhinneka Tunggal Ikanya. Kenapa terjadi G30 SPKI dan kasus Bice? Ini menarik buat saya karena apa? Disitulah petunjuk saya untuk menjadi seorang presiden. Oh, saya presiden. Why me? Kenapa saya jadi presiden? Kata teman saya bilang, lu gila kali lu ya, lu stres, lu nggak tahu lu tanya lu jadi presiden, emang lu punya apa? Emang lu siapa? Itu kan pertanyaan yang sering saya jawab. Tapi karena saya memiliki jalan hidup dan muhasabah diri siapa saya pede dong saya yang jadi presiden. Kenapa pede? Kenapa pede? Saya tulis di buku ini. Ya, sehebat-hebatnya Soekarno dalam melawan penjajah Belanda, dia tidak akan punya hati untuk melawan bangsanya sendiri yang udah dibela mati-matian untuk kemerdekaan. Begitu juga sama Soeharto. Sehebat-hebatnya Soeharto melawan para pengkhianat bangsa, dia tidak punya hati untuk melawan, untuk menghabiskan pengkhianatan yang ada pada anak menantunya. Bice dan 29 Januari adalah petunjuk, di mana 29 Januari itu adalah merupakan hari perkawinan Mbak Tutut dan Mas Indra. Nanti saya dibilang nuduh. Enggak, saya enggak nuduh kok. Saya udah buat surat sama mereka untuk minta konfirmasi tentang kasus Bice. Saya juga udah buat surat ke mereka, keluarga Cendana, untuk menandatangani pernyataan yang isinya apakah mereka terlibat atau tidak dengan kasus dugaan KKN mantan Presiden Soeharto. Kita nggak boleh nuduh loh. Jangan kita terlibat dalam menuduh, ya. Karena misi saya menjadi presiden adalah mensyukuri apa yang sudah diberikan untuk menuju negara yang adil dan makmur. Negara yang adil dan makmur bisa kita capai kalau kita mau bersyukur apa yang sudah diberikan oleh para pemimpin negara kita. Soekarno merebut kemerdekaan, Soeharto mengisi kemerdekaan. Walaupun isinya kemerdekaan itu nggak tahu adanya di mana. Benar, bersihkah, kotorkah, kita nggak tahu. Dan ketika reformasi bergulir, mereka mencanangkan bahwa mereka akan menuntaskan dugaan kasus mantan Presiden Soeharto dan keluarganya. Sampai saat ini belum ada kan ketok palu apakah mereka dinyatakan bersalah atau tidak. Nggak ada presiden reformasi yang bisa menyelesaikan kasus yang diduga kasus dugaan.
Tapi notonegoro adalah ketika negara mengalami suatu masalah, maka sang presiden memberikan solusi atas masalah itu. Bangsa Indonesia dijajah, Soekarno memberikan solusi dengan kemerdekaan. Terjadi G30 SPKI, Soeharto menyelamatkan negara ini dengan TNI Angkatan Darat, kesaktian Pancasila. Tersolusi, merdeka, bebas dari komunis, Pancasila jadi ideologi. Apa kata pepatah? Jangan pukul kalau nggak mau dipukul. Ya, ketika Pak Harto menumbangkan dengan aksi mahasiswanya, maka dia ditumbangkan dengan aksi mahasiswa juga. Saya nggak mukul siapa-siapa, saya nggak dobrak siapa-siapa. Saya mau mengambil hikmah, manfaat di balik kasus DJ. Jadi, minta tolong dibantu. Mbak Tutut, Mas Indra, minta maaf. Tolong konfirmasinya. Ya, tolong tanda tanganin surat pernyataan yang saya buat untuk keluarga Cendana, apakah terlibat atau tidak. Karena apa? Karena sekarang bangsa ini dihadapkan pada bersyukur atau memilih terhadap presidennya. Kalau dia bersyukur, maka dia akan menerima apa yang sudah ada, apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada bangsa dan negara ini. Tapi kalau dia memilih presidennya, sama artinya menempatkan bangsa ini pada ketidakpastian. Apa pasti nanti yang dipilih itu bisa menyelesaikan masalah? Apa pasti nanti yang dipilih itu meneruskan yang sudah ada? Kan nggak pasti. Yang kedua, mau dibawa kemana negara ini? Kalau terus menerus mencaci, memaki, saling gontok-gontokan, sudahlah. Terima apa yang sudah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Bersyukur. Setiap masalah pasti ada hikmah dan manfaat di balik kasus DJ dan 29 Januari. Saya nggak akan jadi presiden kalau nggak ada konfirmasi kasus DJ dari Mas Indra dan Mbak Tutut, dari pasangan yang ulang tahun 29 Januari. Saya juga nggak akan jadi presiden juga kalau nggak ada pernyataan dari keluarga Cendana mengenai kasus dugaan mantan Presiden Soeharto. KKN-nya benar apa enggak? Kan gitu. Jangan menuduh. Tapi terus kemudian masih terjadi kolusi korupsinya. Bahkan saya dengar ada pulau dijual. Emang benar ada pulau dijual? Nah, saya juga bilang, saya mau bayar utang. Utang siapa? Utang negara. Emang saya nggak punya utang? Punya. Saya juga punya utang. Tapi nggak banyak. Utang saya bisa lunas kalau saya bisa jual buku ini untuk melunasi utang negara. Kepada siapa saya harus jualnya? Ya tentu aja saya jualnya nggak boleh sama sembarangan orang kan. Harus yang punya hati nurani. Harus yang punya orang yang punya keinginan luhur supaya menjadi bangsa yang adil dan makmur bisa tercapai. Ya. Jadi saya akan jadi presiden kalau ada konfirmasi dari Mbak Tutut dan Mas Indra tentang kasus DJ Notonegoro, Presiden RI. Dan ada pernyataan yang ditandatangan dari keluarga Cendana, dari anak-anak Pak Harto. Apakah mereka terlibat atau tidak dengan dugaan KKN yang ada pada mereka? We have no right to judge. Kita nggak berhak untuk menghakimi seseorang kalau itu belum tentu kebenarannya. Ya, segala sesuatu yang datang dari Yang Maha Kuasa itu pasti baik. Saya ingin merubah hidup saya dari insecure menjadi bersyukur dengan adanya konfirmasi kasus DJ. Terima kasih good people yang mau membantu. Terima kasih juga kalau buku-buku saya yang ini yang saya buat mau dibeli untuk bayar utang negara.
Pak Jokowi, hai, sebelum turun, hitung-hitungan dulu berapa utangnya yang harus saya bayar, yang harus kita bayar. Negara yang adil dan makmur pastinya tidak punya utang, ya kan? Makasih good people. Semoga ada yang memiliki hati nurani dan mau membantu saya merubah insecure menjadi bersyukur dengan konfirmasi semuanya. Kasus Dice, penjualan pulau, hutangnya berapa? Yuk kita sama-sama beresin. Bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Merubah insecure menjadi bersyukur. Dari rasa yang tidak nyaman tentang kasus Dice terus menghantui hidup saya. Mari kita buat jadi bersyukur dengan memberikan konfirmasi. Salam sejahtera. Selalu bersyukur untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. Salam Nota Nugara.